semuanya, welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman, kali ini Mela mau nge-share nih, mau berbagi tentang info awal MPASI di 1 bulan pertama ya. Nah khususnya nih untuk moms yang baru mau ngasih MPASI untuk babynya. Di sini aku mau ngasih info langsung berdasarkan pengalaman aku. Jadi biar moms muda nih yang baru banget ngasih MPASI nih nggak kebingungan gitu ya. Jadi di sini aku mau buka lagi buku pada ribut aku waktu aku ngasih MPASI untuk baby Amira ya, anak pertamaku. Di sini aku mau minta tolong dulu nih untuk teman-teman yang baru gabung ke channel YouTubeku atau baru klik konten YouTubeku ya. Kalau misalnya teman-teman suka, jangan sampai lupa dong untuk cek dulu di playlist, karena di playlist banyak banget kumpulan video yang insya Allah bermanfaat gitu ya. Dan di sini aku mau share MPASI ini karena ada beberapa teman dekat aku yang memang tanya tentang MPASI gitu ya. Jadi aku pikiran kenapa nggak aku up aja deh di YouTube. Mungkin banyak juga teman-teman yang lain yang lagi membutuhkan tentang info awal MPASI di 1 bulan pertama ya. Oke nih, aku mau ngasih tahu dulu untuk ibu-ibu muda di luar sana. Jadi untuk MPASI ini singkatannya udah tahu lah ya. Sebagian MPASI itu adalah makanan pendamping ASI. Jadi nggak berarti lepas dari susu formula ataupun ASI ya, kalau emang ASI eksklusif gitu. Jadi tetap diberikan ASI dan supornya. Jadi MPASI ini hanya makanan pendamping ASI gitu. Langsung aja di sini aku mau ngasih tahu teman-teman, untuk moms muda nih, mungkin di luar sana masih ada yang bingung ya, menu MPASI 4 bintang itu apa sih? Jadi menu MPASI 4 bintang itu menu MPASI yang sudah lengkap kandungannya, yang udah terdiri dari karbohidrat, lemak, kemudian protein nabati, protein hewani plus sayur ya teman-teman. Lalu untuk karbohidratnya itu apa aja sih gitu? Kalau misalnya nggak pakai nasi bisa diganti apa gitu? Nah di sini aku mau ngasih tahu nih untuk karbohidrat ini apa aja sih. Untuk karbohidrat itu bisa pakai nasi atau jagung muda, itu masuk karbohidrat. Kemudian labu kuning, kentang, ubi manis, beras merah, beras putih, gandum itu masuk karbohidrat ya. Oatmeal atau tepung gasol gitu. Nah untuk teman-teman sekali lagi yang bingung karbohidrat itu apa gitu ya, untuk anak-anak kecilnya, untuk anak-anak yang baru mau mulai MPASI ini, jujur aku akuin aku juga sempat bingung. Tapi teman-teman kalau misalnya konsul ke dokter, jangan sampai lupa untuk bertanya lebih banyak lagi gitu ya, biar kita pas nyampe rumah nggak bingung gitu ya. Aku ulang ya, untuk karbohidratnya di sini bisa pakai jagung muda, kemudian labu kuning, kentang, ubi manis, beras merah, beras putih, kemudian oat sama tepung gasol gitu ya. Nah untuk takaran makanan di sini dalam satu mangkok itu terdiri kan dari karbohidrat, lemak, protein nabati, protein hewani sama sayur. Langsung kasih 4 bintang aja, tapi dalam porsi sedikit-sedikit teman-teman. Tapi kalau teman-teman bingung, teman-teman sedia aja sih, menurutku sedia aja bubur instan, karena nggak usah takut, bubur instan juga itu komposisinya udah pasti banget di produksi secara steril ya, makanya berani dikeluarkan produk untuk makanan instan for baby. Itu pasti udah teruji ya, kesehatannya, kebersihannya, komposisinya itu udah pasti lebih detail juga ya. Tapi untuk moms nih yang samaan kayak aku awal MPASI ingin ngasih yang terbaik untuk anaknya, ingin coba dulu ngasih, nggak ada salahnya. Tapi teman-teman juga harus banyak searching ya, karena zaman sekarang itu zamannya googling, udah banyak banget menu-menu MPASI di googling ya. Di YouTube itu udah banyak banget menu-menu MPASI untuk awal bulan pertama gitu ya. Di sini aku mau ngasih tahu aja untuk kandungannya sih berapa banyak gitu ya takarannya. Untuk karbohidrat di sini cukup 50%, lemaknya 40%, kemudian proteinnya 10%. Kenapa? Untuk lemaknya diperbanyak karena lemak ini yang menunjang si anak itu cepat gendut gitu ya intinya mah, sama karbohidrat tuh. Nah untuk lemak nih di sini teman-teman, yang teman-teman mesti tahu butuhnya berapa sih per hari. Butuhnya kalau teman-teman punya timbangan itu ditimbang aja. Untuk ukuran 6 sampai baby yang 6 sampai 12 bulan itu 30 gram per hari ya. Bayangkan untuk 6 sampai 12 bulan itu butuh lemaknya itu 30 gram per hari. Kemudian untuk proteinnya 11 gram per hari. Nah tapi untuk teman-teman yang aduh bingung nih nimbang-nimbang, ya saranku
Coba teman-teman cari-cari bubur instan yang bisa naikin berat badan, dan aku waktu itu juga pernah upload tentang review bubur instan Milna Weekend ya. Itu bagus banget, coba teman-teman langsung klik aja, aku udah upload di parenting gitu kalau nggak salah, teman-teman lihat aja di playlist ya, atau nanti aku cantumin di description. Terus untuk ayam di sini misalnya ayam kampung ya, ayam kampung, atau aku sering bikinnya sih pakai kaldu ceker, karena teman-teman jangan menyepelekan kaldu ceker. Kaldu ceker itu bagus banget kandungannya ya. Emang si anak itu agak susah makan awal-awal, tapi lama-lama MPASI itu lancar. Tapi untuk teman-teman sendiri ini moms di rumah itu pasti punya cara sendiri biar bikin si anaknya itu mau makan. Pasti ada satu menu yang bikin si anak ini mau makan dan gak mogok makan gitu ya. Aku yakin pasti semua ibu di rumah punya caranya masing-masing. Jadi diolah terus saja makanan yang benar-benar anak mom suka gitu ya. Nah di sini lanjut lagi ya, untuk ayam ini teman-teman bikin aja kaldu ceker bagian dada, kemudian tuh dikasih nasinya tuh agak lembek gitu, kemudian si nasinya itu di blender lagi teman-teman, di blender, kemudian disaring pakai saringan ya. Jadi bener-bener bentuknya itu cair banget, dan dicampur juga kalau misalnya ada telur puyuh pakai telur puyuh. Jadi sayurannya paling wortel. Oke langsung aja nih teman-teman ya. Jadi untuk 1 minggu pertama nih di awal MPASI anak moms itu, minggu pertama itu 1 kali bubur buah, kemudian 1 kali makan ya. Untuk konsistensinya untuk awal MPASI itu dikasih yang encer dulu ya di 1 minggu pertama ya teman-teman. Di 1 minggu pertama berarti sampai 1 minggu itu konsistensinya encer. Kalau bisa udah di blender itu langsung disaring gitu ya. Jadi itu posisinya teksturnya itu bener-bener encer, biar nanti lambungnya nggak kaget gitu, karena biasa kan minum ASI atau supor gitu ya. Terus untuk jamnya itu untuk pagi bebas teman-teman mau ngasih jam berapa. Di sini aku biasa ngasih di jam 8 pagi untuk awal MPASI. Kemudian untuk siangnya itu di jam 2 atau di jam 1 gitu ya untuk makannya ya. Jadi kan 1 kali bubur buah, kemudian 1 kali makan. Nah untuk di minggu kedua di sini 1 kali bubur buah, kemudian 2 kali makan. Nah untuk konsistensinya di sini agak encer. Nah teman-teman untuk konsistensinya agak encer. Kemudian untuk jamnya ini pagi di jam 8, kemudian untuk makannya di jam 11 itu dikasih makan lagi. Kemudian nanti siang atau sore itu sekitar di jam 2 atau jam 3 itu dikasih makan gitu ya. Untuk minggu ketiga dan keempat 1 kali buah, kemudian 2 sampai 3 kali makan. Nah untuk teksturnya di sini agak sedikit kental. Kemudian untuk jadwalnya pagi makan, kemudian pagi lagi bubur buah, kemudian siang sore itu makan. Itu ya teman-teman. Jadi untuk minggu ketiga sama keempat itu 1 kali bubur buah, kemudian untuk makannya 2 sampai 3 kali makan, teksturnya agak sedikit kental. Kemudian untuk pagi makan, kemudian paginya lagi bubur buah, kemudian siang atau sorenya lagi itu makan gitu ya teman. Nah terus bubur buah tuh apa aja sih gitu ya, apa aja yang boleh dikasih ke baby. Nah di sini buah-buahan itu boleh di blender atau bentuk pure ya, dilumatkan atau potongan kecil, bukan jus buah ya, ingat teman-teman, bukan jus buah, tapi setelah di blender itu kita saring lagi. Nah itu pure ya, di pure. Buah-buahannya apa? Di sini ada apel, pir. Tapi untuk apel dan pir itu terlebih dahulu harus dikukus untuk 1 minggu pertama ya. 1 minggu pertama ingat kalau mau ngasih apel sama pir itu dikukus terlebih dahulu. Kemudian boleh kasih alpukat. Kalau mau kasih alpukat tambahkan 1 sampai 2 keping biskuit ya, seperti Milna ya teman-teman. Kemudian pisang dan pepaya ya. Kalau pisang teman-teman bisa dilumatkan aja pakai sendok gitu, tapi benar-benar
teksturnya harus benar-benar lembek banget ya. Untuk pemberian di minggu pertama nih ya, itu untuk makan bubur buah teman-teman setengah porsi kecil. Jadi misalnya mau ngasih apel ya atau pisang, itu untuk di 1 minggu pertama, di minggu pertamanya itu cukup kasih setengah aja, setengah pisang atau setengah apel. Kemudian bisa teman-teman campur dengan air putih banyaknya di 30 sampai 60 cc, atau teman-teman bisa campurkan juga dengan ASI atau sufor ya teman-teman. Jadi buah-buahannya itu bisa dikasih air mineral atau lebih bagusnya dikasih ASI atau sufor. Lalu untuk protein hewani itu apa aja sih? Nah, untuk protein hewani ini seperti ayam, daging sapi, kemudian ikan, itu maksudnya protein hewani ya. Telur puyuh, telur ayam. Dan kalau protein nabatinya itu kayak tahu, tempe, kemudian kacang tanah, kacang merah. Ya pokoknya bentuk kacang-kacangan atau kedelai ya teman-teman. Gitu. Itu juga mengandung sumber omega 3 dan omega 6 gitu. Terus untuk mengandung sumber omega 3 dan omega 6 ini ada juga minyak zaitun, minyak jagung, minyak kedelai, margarin gitu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ingin lebih sehatnya itu pakai minyak Evo. Si tambahan lemaknya ya, aku pernah update juga di YouTube. Nanti aku cantumin di deskripsi, karena waktu aku bikin MPASI juga aku ngasih itu untuk anakku, jadi pakai minyak Evo ya untuk kandungan lemaknya gitu. Nah selain itu untuk sayurnya apa aja yang bisa dikasih untuk baby, ini ada bayam, tomat, wortel, brokoli, buncis. Teman-teman kalau misalnya udah pernah konsul ke dokter atau ke bidan, banyak nanya aja sekali lagi apa aja sih yang bisa dikasih untuk baby awal MPASI gitu ya. Terus apa aja sih yang nggak boleh dikasih untuk anak gitu ya, anak yang baru mulai MPASI. Oke teman-teman, di sini gula dan garam itu sebenarnya sudah boleh dikasih untuk anak yang mulai MPASI, tapi dengan takaran bener-bener sedikit banget, seujung sendok teh juga enggak, pokoknya banget. Itu sebenarnya udah boleh dikasih garam dan gula, sebenarnya boleh. Yang nggak boleh itu yang mengandung MSG apalagi micin masak kok kayak gitu, itu nggak boleh ya teman-teman. Kalau misalnya mau pakai penyedap rasa itu pakai totole aja, tapi aku ngasih totole ke anakku juga itu udah mulai masuk usia ke 9 bulanan, aku mulai berani ngasih rasa kayak gitu. Udah ya emang aku terhitungnya lama banget ngasih rasa ke anakku, aku punya alasan tersendiri gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau ngasih, saranku coba teman-teman searching aja penyedap rasa yang benar-benar aman untuk baby gitu ya. Lalu untuk yang tidak boleh dikasihkan untuk baby yang awal MPASI juga di sini madu itu nggak boleh dikasih untuk baby ya yang baru mulai MPASI. Madu itu boleh dikasih kepada bayi itu mulai usianya 1 tahun gitu teman-teman. Dan gak boleh kasih juga itu rasa pedas dan rasa asam ya. Di awalnya MPASI-nya itu gak boleh ada rasa pedas dan rasa asam apalagi ya teman-teman. Oke, untuk cara menyajikan makanannya, misalnya teman-teman udah bikin pure buah ya atau makanan yang udah di blender, itu berlakunya cuma 2 jam ya teman-teman. Jadi lebih dari 2 jam itu nggak boleh diberikan lagi kepada baby. Makanya diusahakan kalau nggak habis langsung, konsistensinya harus tetap jalan aja. Jadi jangan sampai nunggu 2 jam berlalu, jadi setelah 1 jam si anak langsung kasih lagi dikit-dikit gitu ya. Jadi jangan sampai lewat dari 2 jam ya, karena itu kandungannya udah nggak bagus gitu ya teman-teman, udah basi lah gitu ya istilahnya mah.
Oke deh teman-teman, kayaknya sekian aja untuk info awal MPASI untuk 1 bulan pertama. Mohon maaf banget kalau informasinya kurang lengkap. Teman-teman bisa langsung komentar aja di bawah kalau misalnya mau bertanya apapun itu. Kalau misalnya aku bisa jawab, pasti aku balas gitu ya teman-teman. Dan kalaupun aku nggak bisa jawab, pasti juga aku balas gitu. Tapi teman-teman slow respon ya, karena aku di sini punya baby kecil, jadi aku agak jarang juga untuk balesin komentar. Tapi insya Allah kalau misalnya teman-teman punya channel YouTube, aku juga pasti berkunjung ke channel YouTube teman-teman gitu. Tapi untuk teman-teman yang punya channel YouTube, setia tonton channelku ini, selalu nonton kontenku ini, aku ucapin thank you banget karena view teman-teman ini benar-benar berarti banget. Sekali lagi jangan sampai lupa kalau misalnya suka, subscribe ya teman-teman. Oke kalau gitu sekian aja, thank you banget udah simak sampai akhir video. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you next my video, bye bye.